Selamat sore. Selamat datang kembali di kelas kewirausahaan. Hari ini kita akan berdiskusi, kita akan belajar mengenai laporan keuangan. Saya Yuli Kusnadi. Mari kita mulai. Nah, kali ini kita akan belajar melalui bagiannya yaitu laporan keuangan. Kita akan belajar mengenai tujuan laporan keuangan, definisi, mungkin kata-kata yang kita tidak biasa mendengar. Apa sih yang kata-kata apa yang biasa dipakai laporan keuangan dan artinya apa ya? Lalu kita akan belajar mengenai laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, mari kita mulai. Laporan keuangan. Kita akan belajar tujuannya sebenarnya laporan keuangan itu apa sih? Fungsinya apa? Ya. Mungkin kalau dari mahasiswa saya nih yang dari keperawatan atau mungkin dari gizi, pokoknya dari rumpun ilmu kesehatan kan pastinya bingung ya, apalagi kalau dulu SMA-nya di SMK keperawatan atau di SMK Tata Boga atau di SMK yang rumpun ilmunya bukan rumpun ilmu ekonomi, kan pasti bingung sebenarnya. Tapi kan pasti kita semua udah pernah lihat di koran, di iklan laporan keuangan perusahaan A di Pampang gitu ya, atau mungkin sudah pernah ke perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya dalam bentuk buku, itu juga bisa ya. Jadi kita mau lihat secara umum aja. Jadi ketika kita ngerti, kita lihat laporan keuangan, kita tahu, oh ini tuh maksudnya. Nah, mari kita belajar dulu mengenai definisi-definisi yang kata-kata banyak yang dipakai di laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan itu sebenarnya memberikan informasi mengenai apa? Posisi keuangan suatu perusahaan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan. Jadi laporan itu memang digunakan oleh berbagai macam pihak. Nah, nanti kita lihat. Ini baru tujuan umumnya saja. Nah, bahasa yang dipakai ketika kita membuat laporan keuangan itu disebut akuntansi. Jadi kalau adik-adik mungkin pernah dengar ya, di SMK juga jurusan akuntansi. Atau mungkin fakultas ekonomi jurusan akuntansi. Nah, ini bukan bahasa planet lain atau gimana, tapi sebenarnya ini sistem yang digunakan untuk apa? Mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Sama seperti mungkin kalau adik-adik dari keperawatan mungkin memakai dalam dokumentasi keperawatan ada sistem tertentu yang harus dipatuhi. Jadi semua perawat, seluruh rumah sakit, seluruh dokter mengerti apa sih yang perawat itu akan ceritakan mengenai kondisi pasien. Sama seperti akuntansi, bahasa ini dimengerti oleh semua orang keuangan. Jadi mereka tahu, oh perusahaannya ini sedang menceritakan tadi apa yang dia mau ceritakan, kondisi keuangannya melalui apa? Laporan keuangan. Ya. Jadi kita buka pikiran kita untuk belajar seakan-akan belajar bahasa baru dari persepsi keuangan. Nah, salah satu yang sering sekali disebut adalah harta, gampangnya harta. Ya. Dan adik-adik pasti sering dengar namanya aset atau juga sering disebut aktiva. Apa sih itu? Itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu bisnis, suatu perusahaan. Dan itu harus bisa diukur. Diukuri secara jelas bernilai uang. Harta misalnya, gedung, nilai gedungnya berapa? 3 miliar. Jadi nggak bisa dibilang harta perusahaannya apa? Gedung. Kenapa? Gedung yang warnanya hijau, gedung yang luasnya segini, nggak bisa. Gedung itu diukur oleh apa? Nilai, sistem uang. Dan aktiva itu diurutkan berdasarkan kecepatan konversi aktiva menjadi satuan uang. Nah, maksudnya apa sih? Seberapa cepat harta itu bisa dijadiin duit istilahnya gitu loh. Ya. Dan juga dinilai dari apa? Berpotensi manfaat di masa depan. Jadi aktiva ini, harta ini punya fungsi juga. Jadi aktiva ini digunakan untuk bisa menghasilkan kas atau harta yang setara dengan kas yang dapat dipakai untuk melunasi kewajiban atau melunasi hutang. Nah, kita belajar macam-macam aktiva apa sih? Adik-adik akan tahu, akan lebih jelas lagi. Nah, satu adalah aktiva lancar yang disebut bahasa Inggrisnya current assets. Karena kenapa lancar? Karena harta ini yang paling mudah, yang paling cepat untuk dijadikan kas atau dijadikan cash, dijadikan uang.
Contohnya persediaan, atau enggak piutang lancar, piutang yang biasanya di bawah 1 tahun. Nah, persediaan, kenapa sih disebut aktiva lancar? Ya, persediaan barang. Begitu dijual kan dapat cash. Begitu dijual dapat cepat sekali gitu loh diuangkan. Nah, yang lain aktiva berikutnya adalah aktiva tetap. Disebut juga fixed asset. Harta yang tidak mudah dikaskan. Contohnya gedung. Kenapa sih tidak mudah dikaskan? Karena kalau gedung kan mesti dijual. Jual juga kadang-kadang nggak hari ini kamu pasang iklan, besoknya ada yang beli. Bener kan? It will take time. Nah, satu lagi aktiva itu yang dianggap aset yang tidak berwujud. Nggak ada wujudnya, kita nggak lihat. Tapi itu merupakan aset. Dirasakan sekali manfaatnya. Contohnya apa? Misalnya, hak paten. Ya, kita rasakan manfaatnya. Kenapa? Karena udah dipatenkan toh hak kita. Ya, kalau nulis buku hak copyright. Ya, jadi itu adalah harta-harta kita. Bukan harta perusahaan maksudnya. Maaf. Nah, yang sering kita lihat, tadi kita juga disinggung ya, aktiva digunakan untuk membayar kewajiban atau hutang. Nah, salah satunya definisinya adalah liabilities, bahasa Inggrisnya, yaitu kewajiban. Apa sih? Kewajiban perusahaan itu masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, karena dia melakukan aktivitas ekonomi di masa lalu timbul kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan, yang harus dilaksanakan. Jadi bagaimana cara melunasi kewajiban? Dengan mengorbankan aktiva, mengorbankan sumber daya. Ya, tadi kan kita lihat aktiva ada yang cash. Kalau mau bayar hutang pakai cash, ya cashnya dikorbankan untuk membayar pasifa, untuk membayar kewajiban. Kewajiban itu sebut pasifa juga ya. Contohnya hutang jangka panjang, pinjaman bank, itu semua liabilities atau kewajiban. Nah, satu lagi ini adalah equity, ekuitas, bisa juga modal, ya. Ini merupakan hak pemilik. Tapi setelah semua kewajiban dilunasi, ya. Jadi ekuitas sebuah perusahaan, artinya modal sebuah perusahaan itu dapat berasal dari apa? Penambahan modal dari pemilik, investasi, ataupun berasal dari apa? Laba dari kegiatan usaha. Jadi laba dari kegiatan usaha, laba itu apa? Untung dari kegiatan usahanya bisa menjadi penambahan modal di tahun berikutnya mungkin ya. Nah, contohnya memang modal di setor. Nah, 3 hal tersebut, harta, aset, kewajiban, liabilities, dan modal, ekuitas, itu adalah 3 hal. 3 kata-kata yang 3 konsep yang dasar sekali dalam membaca, menganalisa laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan belajar fungsi laporan keuangan. Sebenarnya kenapa ya laporan keuangan itu dibuat? Kenapa di print? Kenapa semua orang mesti tahu ya? Kita akan belajar mengenai fungsi laporan keuangan di video berikutnya. Selamat sore, terima kasih.